Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali belajar ya, meskipun dalam keadaan daring, online belum bisa tatap muka, namun mau tidak mau kita tetap harus melaksanakannya karena tahun ajaran baru sudah dimulai ya. Daripada nanti ketinggalan pelajaran, ya kita mulai saja pembelajarannya. Nah, sebelum belajar seperti biasa kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. eh, Hari ini kita belajar SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf nih M-nya 2 ya. Nah, di kelas 4 kita sudah mempelajari bagaimana keadaan Mekah gitu kan ya, keadaan Mekah, bagaimana warga-warganya gitu kan ya, masyarakat-masyarakatnya, budaya-budayanya, lalu apa yang dibawa Rasulullah, lalu kita sudah juga mempelajari bagaimana Rasulullah dibujuk, ditentang, bahkan diboikot gitu ya, yang pada akhirnya hijrah ya, hijrah ke Habasyah yang pertama, lalu hijrah ke Taif, lalu hijrah ke Yastrib atau Madinah ya. Nah, sekarang kita lebih belajar ke keperwiraannya ya, keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, ini pendek saja ya, bahkan hanya satu halaman saja di buku keperwiraan Rasulullah. Itu yang pertama, pemberani ya. Pemberani. Nabi Muhammad SAW tidak hanya seorang nabi dan utusan Allah dalam menyiarkan agama, beliau juga sebagai seorang panglima dan pejuang yang gagah berani dan pantang menyerah. Walaupun demikian, beliau dalam berjuang tetap selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Karena inti dari risalah beliau adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Jadi yang pertama Rasulullah pemberani. Kalau Rasulullah tidak pemberani ya, ya tidak mungkin Rasulullah melawan orang-orang Mekah pada saat itu ya, yang dimana ya itu ya sudah sangat kejam ya siksaannya itu. Pemberani. Lalu yang kedua melindungi umat ya. Nah yang kedua selain pemberani, Rasulullah juga melindungi umat ya. Jangan sampai berani saja cuman tapi tidak melindungi gitu kan ya. Oke, seperti yang sudah kita ketahui ya, Islam di Mekah ya khususnya dimusuhi oleh kafir Quraisy ya. Nah itu. Bahkan dari kalangan, mohon maaf, kalangan budak gitu ya, itu disiksa ya, si Bilal gitu kan ya. Nah, itu disiksa ya, si Yasir gitu kan, disiksa. Nah, Rasulullah mau tidak mau ya, karena dia apa sih namanya pemimpin umat Islam ya, beliau melindungi ya, melindungi umat-umat beliau, melindungi pengikut-pengikut beliau ya. Nah, di sini. Bahkan di Madinah pun, nah ini Bapak bacain, kaum kafir Quraisy yang di Makkah tadi menggunakan sekutunya yang ada di Madinah, yaitu kaum Yahudi untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghasut para peziarah yang datang ke Makkah untuk membenci Rasulullah. Nah, dengan cara menghasut ya. Nah, kaum kafir Quraisy pun menyusun kekuatan militernya, membangun kekuatan militer. Apa itu militer, Pak? Tentara ya, untuk menghancurkan umat Islam. Ya, Rasulullah untuk melindungi umat ya tidak hanya dengan perkataan saja, mau tidak mau juga membangun militer juga ya, kemudian membentuk satuan tentara yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan diri dari segala ancaman kekuatan dari kafir Quraisy. Nah, itu ya, jadi melindungi umat. Yang ketiga ahli siasat perang ya. Oke, jadi Rasulullah itu ahli tata cara perang ya, siasat perang. Nah, beliau juga suka bermusyawarah, menerima saran dan pendapat para sahabatnya dalam menentukan siasat dalam berperang ya. Oke, perang ya tidak hanya masalah eliter ya, masalah jumlah, masalah peralatan ya, cuman masalah siasat juga ya. Tempat yang bagus di mana, penempatan posisi tentaranya bagaimana, ya itu harus dibicarakan ya, siasat perang ya. Bahkan Indonesia pun bisa menang melawan penjajah ya karena siasat perangnya ya. Kalau hanya mengandalkan tentaranya sudah kalah, kalah senjata, kalah jumlah gitu kan ya. Nah itu Rasulullah ahli siasat perang. Oke.
Nah ini, menurut ahli sejarah, Nabi Muhammad SAW pernah mengikuti sebanyak 27 kali peperangan ya. Peperangan yang dilakukan Rasulullah disebut Ghazwah, sedangkan peperangan yang tidak diikuti Rasulullah ya diwakilkan oleh sahabatnya ya, disebut Sariyah ya. Jumlahnya 28 ya. Jadi kalau Rasulullah ikut disebut Ghazwah, ketika Rasulullah tidak ikut disebut Sariyah. Ghazwah sebanyak 27, Sariyah sebanyak 28 kali. Oke, singkat saja ya. Nah, dari pembelajaran kali ini tugasnya ini ya, buku Salam 5A halaman 97. Ayo berlatih di situ 1 sampai 5 ya. Oke, semoga kita ulang lagi ya, kita review sedikit lagi. Jadi pemberani keperwiraan Nabi Muhammad SAW itu yang pertama pemberani, yang kedua melindungi umat, yang ketiga ahli siasat perang ya. Nah, dalam perang yang diikuti Rasulullah itu Ghazwah sebanyak 27 kali, sementara yang tidak diikuti Rasulullah diwakilkan oleh sahabatnya yaitu Sariyah sebanyak 28 kali. Oke, ya. Semoga kita semua bisa menghafalnya, mengingatnya ya, memahaminya, dan kita ambil hikmahnya dan bisa kita praktekkan ya, kita bisa refleksikan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari Bapak ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.